Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Ada dua perkembangan saya rasa ya yang bisa dicermati. Saya tidak mengatakan harus dicermati, tapi yang bisa dicermati di dalam permasalahan ijazah ini. Satu adalah perkembangan permasalahan ini di ranah publik. Dua, perkembangan permasalahan ini di ranah hukum. Nah, di ranah publik, apalagi setelah acara Rakyat Bersuara kemarin, saya rasa Tremul udah kalah telak ya, KO sudah. Berbagai macam cara para Tremul itu untuk, kalau bahasanya Dr. Tifa ya, menggeser gawang, itu sudah dilakukan. Tapi ya, ternyata alhamdulillah kita masih cukup cerdas. Tidak terbawa oleh narasi-narasi kosong yang dibawa oleh para Tremul. Tetapi ya itu masih berjalan. Mereka masih mengusahakan dengan apalagi si Andi Azwan ya mengatakan bahwa Rismon itu adalah saksi mahkota bla bla bla. Padahal serangan paling telak kepada Jokowi sekarang itu asalnya dari Rismon. Ini sudah tidak bisa diharapkan ya di hadapan publik ya, kecuali bagi para Tremul itu sendiri ya sudah. Kalau bagi para Tremul itu karena mereka tidak berpikir dengan sehat dari awal ya sudah, memang Jokowi itu ila yaumil qiyamah ijazahnya asli. Nah, lain halnya itu bagi para Tremul ya, lain halnya di dalam permasalahan hukum. Di dalam permasalahan hukum ini Tremul coklat itu sepertinya terus begitu ya memaksakan permasalahan ini agar masuk sampai tahap persidangan. Nah, itu pun dengan banyak sekali hukum acara yang dilanggar. Yang mana entah ini sengaja supaya memang ini tidak naik ke pengadilan, atau ini untuk menunjukkan bahwa Jokowi itu masih berkuasa, atau memang kebodohan para Tremul coklat itu di dalam memahami hukum, prinsip hukum dan hukum acara. Saya tidak tahu alasan di belakangnya itu apa. Hanya saja memang itulah yang terjadi. Nah, ini saya mau kasih dulu muqaddimah ya, bahwa ada berita, ada kabar tadi, ada anak kecil ya, video siswi berinisial L, 15 tahun, asal Langkat, Sumatera Utara, viral di media sosial. Ia memohon keadilan kepada Presiden, Kapolri, hingga Komisi 3 DPR RI. Kasus bermula pada 4 Oktober 2025 saat terjadi perkelahian antara ayah L, yaitu yang kita bicarakan ini, siswi berusia 15 tahun, Japet Imanta Bangun itu namanya ya, dengan tetangganya Indra Putra Bangun, dipicu tuduhan penampungan sawit curian. Saat membela ayahnya, L, gadis berusia 15 tahun itu, ikut mencakar dan menggigit Indra. Akibatnya keduanya dilaporkan atas dugaan pengeroyokan. Jadi ada permasalahan dengan tetangga lah, katakan demikian ya. Kemudian si tetangga ini menyerang kepada ayahnya L, 15 tahun. Ya, sama L ini dibantu bapaknya. Nah, dilaporkan atas tindak pidana pengeroyokan. Ironisnya, Indra sendiri sudah divonis bersalah atas penganiayaan ringan dan dihukum 7 hari penjara. Kini ayah L ditahan di Rutan Tanjung Pura, sementara L berstatus tersangka meski tidak ditahan karena masih pelajar. Polisi mengaku sudah mencoba mediasi, ini ada upaya untuk restoratif justice, namun gagal mencapai kesepakatan. Berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan per 1 April 2026. Nah, ini permasalahannya di mana di sini? Ini sudah berlalu ya. Oh, itu 25 April, itu 1 April yang lalu. Dalam pengertian bahwa kepolisian ini, tatkala perkara ini tidak bisa diselesaikan dengan mediasi, dengan restoratif justice, itu dilimpahkan. Jadi tidak menunggu adanya restoratif justice dulu. Padahal yang menjadi permasalahan di sini adalah gadis berusia 15 tahun, masih pelajar. Tetapi proses hukum itu harus berlangsung. Sehingga pada akhirnya mau ada RJ mau tidak ada RJ, ini harus dilimpahkan ke Kejaksaan. Nah, permasalahannya sekarang di permasalahan ijazah palsu ini, berkas itu sudah lama sekali ada di kepolisian, menunggu restoratif justice dari Rismon sama Dr. Tifa, tapi tidak kunjung datang. Akhirnya dilama-lamain sampai tertutup RJ dari Dr. Tifa. Si Rismon itu di RJ-kan dulu, baru dimasukin ke Kejaksaan. Yang mana sejauh yang saya tahu ya, tatkala dikejar ke Kejaksaan ternyata tidak ada tuh berkasnya, katanya sih demikian. Tapi kita juga tidak tahu, akan kita saksikan. Cuman yang menjadi titik permasalahannya di sini adalah inkonsistensi dari Polda Metro. Itu yang saya katakan dari awal. Mereka itu tidak mengikuti aturan hukum acara sebagaimana adanya. Gadis umur 15 tahun saja loh ya. Kalau dia itu sudah masuk ke dalam
kemungkinan akan daluarsa kasusnya itu dilimpahkan ke kejaksaan. Kenapa ini kok malah bongkar kasus begitu ya, bongkar pasang seperti dikatakan oleh Rifai itu, kuasa hukumnya Jokowi kemarin. Nah, itu adalah kesesatan di dalam berhukum yang nyata yang ada di hadapan kita. Nah, saat ini sekarang kita akan membahas video tentang si Rismon dilaporkan oleh para pembeli buku Gibran Endgame. Cuman sebelum ke sana, kita akan bahas dulu berkas yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Ini videonya ya, Roy Suryo nih. Dan nanti kalau tidak salah ada dari Mabes Polri, Mabes dari apa itu namanya, Polda Metro ya. Kita saksikan. Kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin mengungkapkan bahwa Polda Metro Jaya kembali mengirimkan berkas perkara tersangka kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo CS, ke Kejaksaan Tinggi atau Kejati DKI Jakarta. Bahwa proses penyidikan terhadap tersangka lainnya tetap dilanjutkan sebagaimana tahap persidangan di pengadilan. Selanjutnya, kami mengirimkan berkas perkara kembali ke Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk dapat diproses dalam sidang peradilan. 2 bulan loh ya. Padahal jelas tuh urusannya Rismon begitu, dilama-lamain. Tadi gadis 15 tahun, gak lama begitu, langsung keluar. Aneh memang, menunjukkan ada peraturan yang tidak ditunaikan. Dengan adanya perubahan KUHP dan KUHAP tidak mempengaruhi proses penegakan hukum. Negara sudah mengatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Bahkan dalam ketentuan peralihan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan atau diatur secara nyata yang menjadi pedoman seluruh penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun advokat. Demikian rekan-rekan sekalian dapat kami sampaikan terkait dengan perkembangan atau update terakhir penanganan perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah yang ditujukan terhadap korban Insinyur Haji Joko Widodo. Baik, sebentar, coba lihat ya tadi kasus yang barusan saja saya bacakan tadi ya, mengenai anak umur 15 tahun, dia itu harus dilimpahkan berkasnya ke kejaksaan karena katakanlah apa ya, melindungi bapaknya begitu dari berantem dengan tetangganya. Itu tidak ada permasalahan hukum acara, itu yang ada kan permasalahan moral begitu. Yang melaporkannya yang bego. Lah kok ini orang ya, anak kecil itu kok dilaporkan? Pelajar kan, masih 15 tahun, itu masih anak kecil hitungannya, belum 17 tahun. Lah kok dilaporkan? Ini kan permasalahannya pada pelapor nih yang melaporkan. Apakah kepolisian dalam melimpahkan itu ada kontroversi di dalam hukum acara yang dilanggar begitu? Tidak ada, atau minimalnya tidak terdengar begitu. Tetapi permasalahan ini jelas sekali, apa hukum acaranya dilanggar. Itu sebagaimana dikatakan oleh Pak Groseno. Kemudian ya kita mau diam saja melihat keadaan seperti ini, ya minimalnya ngomong lah begitu ya. Ini ketidakadilan di depan mata kita tuh. Kita teruskan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun, kuasa hukum Roy Suryo CS Refli Harun usai menemui Jaksa Peneliti Kejati DKI Jakarta mengungkapkan pihak Kejati DKI Jakarta belum menerima berkas kasus Roy Suryo CS dari Polda Metro Jaya. Ayo. Nah baik, ini kalau benar ya, makanya saya melihat kemarin kenapa Roy Suryo itu sangat pede sekali ngomong, ayolah mau sampai mana begitu. Karena mungkin sudah dicek ya di Kejaksaan Tinggi ternyata tidak ada tuh. Jadi cuman gertak sambal doang. Yang besar kemungkinan si Jokowi itu nggak bakalan mau sampai ke pengadilan itu. Kami sekitar pukul 10 setelah administrasi baru masuk kira-kira pukul 11 kurang, itu diterima oleh jaksa peneliti dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Karena jaksa inilah yang kemudian akan menentukan nasib Dr. Tifa dan Mas Roy selanjutnya. Kita tahu bahwa Polda Metro Jaya sudah memberitahukan bahwa pada tanggal 17 April kemarin pada hari Jumat
mereka mengatakan sudah mengirimkan berkas P19. Okay. Setelah diperintahkan untuk perbaikan, mereka kemudian menyampaikan sudah mengirimkan berkas dan sudah press conference di Reskrimum gitu ya, dari press conference ya. Nah, tetapi tadi kami mendapatkan informasi ya, itu ternyata mereka belum terima berkasnya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa sebentar lagi P21 dan lain sebagainya, itu orang yang tidak tahu kabar sebenarnya. Kira-kira gitu, ngarang ya. Itu gertak sambal ya. Ngarang bebas. Nah itu kan minggu lalu kan, berarti Jumat lalu tuh. Sekarang kan tanggal berapa? Sekarang tanggal 25 ya kalau tidak salah. Itu kan minggu lalu berarti. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian kalaupun ia benar sampai ke kejaksaan itu minggu lalu, berarti sampai sekarang tidak ada kabar. Ya, ini anomali. Setelah dicek oleh Refli Harun ternyata tidak ada. Apa ini? Gertak sambal. Makanya Roy Suryo itu kalem aja kemarin saya lihat ya, kita masih bisa tertawa-tawa begitu. Pernah disampaikan oleh siapa itu? Ada yang pernah menyampaikan? Ada, namanya pakai AA. Oh, pakai AA ya, pakai AA. Nah, Kena yang ini ya. Kami yang diterima tadi berlima. Ya. Saya, Refli Harun, kemudian sebelah kanan saya Mas Wirawan Adnan, kemudian Pak Didit Mulyanto sebagai ahli. Didit Wijayanto Wijaya. Ya. Kok Didit Mulyanto? Oh, Dodit Mulyanto itu stand up komedian. Komika. Kemudian Pak Yasena datang tetapi karena kuota terbatas tidak masuk. Kemudian Ramdan Shah dan satunya lagi siapa tadi? Sudah ya? Oh ini ada satu kawan. Ada teman kita ya yang juga ikut. Tetapi sudah izin juga kan sebenarnya. Baik, ini kalau kita lihat ya para pejuang ini begitu kalem orang-orangnya itu ya, ngomong masih bisa tertawa begitu dan tidak dibuat-buat, dalam pengertian santai, rileks. Ya kita doakan mudah-mudahan mereka ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dari pihak jaksa peneliti itu ada 5 orang. 6 orang atau 5? Oh 7 orang. Ada 7 orang. 3 diantaranya wanita. Jadi buat para wanita, ibu-ibu sekalian, kawan-kawan semua yang perempuan, kami mengucapkan Hari Kartini ya, hari ini. Ya. Hari lahir Kartini ya. Dan pada kesempatan itu kami membaca. Sebentar, ini karena disebutkan nama Ibu Kartini. Betul nggak katanya Ibu Kartini itu katanya dipoligami, katanya sih ya. Saya ada lewat saja informasi itu betul atau tidak. Yang tahu apakah betul dipoligami atau tidak, tolong tuliskan di bawah kolom komentar. Karena kalau memang betul dipoligami, nah itu bisa jadi hujah bagi saya kepada istri itu. Oh, selamat Hari Ibu Kartini. Kan secara lengkap apa yang kami sampaikan sebagai sebuah keberatan dalam proses penanganan kasus ini. Yang paling penting adalah ternyata setelah kami konfirmasi berkas itu belum teradministrasi di Kejaksaan Tinggi. Ya. Jadi kalau konferensi pers itu barangkali baru maksud menyampaikan tetapi belum teradministrasi. Kita tidak tahu di mana barang itu disampaikan, apakah salah alamat atau tidak. Di sisi lain, tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo menegaskan tidak akan mengajukan restoratif justice atau RJ dalam kasus tersebut. Pertanyaan menarik ya, karena tadi mungkin nggak terdengar karena nggak ada mikrofon. Jadi katanya dari tembok ratapan mengatakan nggak akan memberikan RJ. Siapa yang minta RJ ke sana? Nggak sama sekali. Dari awal RJ itu tidak ada, kalau dalam bahasa daerah saya, sak kuku ireng pun ya. Jadi sekuku kecil hitam itu nggak ada sama sekali kita minta RJ. RJ itu tidak menang ya. RJ itu kalah. RJ itu menyerah kalah. Restorasi. Jadi bagi sahabat-sahabat kami yang melakukan RJ terserah. Tapi mereka tidak menang. Mereka justru kalah. Kalah total ya. Kalah sekalah-kalahnya, sehina-hinanya. Jadi kami nggak akan RJ. Ada satu pendapat hukum kawan saya juga sih sebenarnya, mantan Kompolnas yang juga bilang RJ adalah penyelesaian terbaik. Enggak. Kami masih sangat kreatif untuk bisa menemukan jalan yang lain. Maka waktu itu kita tempuh jalan dari MK. Meskipun belum diterima karena ada yang kurang pas, nggak apa-apa. Kita nanti masukkan lagi. Dari citizen lawsuit ya. Terakhir harusnya NO itu kan di awal ya. Need over class itu kan harusnya di awal. Tapi kenapa tiba-tiba ditaruh di belakang? Ya udah nggak apa-apa. Nanti ada lagi nih CLS yang dilakukan oleh bapak-bapak dari Purnawirawan TNI. Banyak jalan itu, termasuk juga kita memvalidasi, memverifikasi aturan-aturan
baik di dalam KUHP lama maupun KUHP baru, yang ternyata kita buktikan kan hari ini ada seorang yang bohong lagi tuh. Setidaknya orang itu udah bohong berkali-kali ya. Yang Jumat yang lalu mengatakan sudah limpah, kemudian sudah P21. Loh, kok P21 yang berkehendak melakukan P2, yang berwenang melakukan P21 saja tadi mengatakan kami belum menerima berkasnya kok. Kok yang sana sudah memastikan P21 itu gimana gitu. Si Ade Azwan mungkin maksudnya. Kita itu menerapkan hukum itu dengan benar, dengan detail. Kenapa saya sedikit tambahan? Kenapa tidak kami melakukan praper ya atau pra peradilan? Praper itu hanya salah satu langkah. Dan praper itu pilihan ya. Tidak mesti harus praper. Karena praper itu misalnya menggantungkan perkara ini di bawah satu hakim tunggal dengan waktu pemeriksaan yang hanya seminggu. Apa rela perkara yang panjang ini, yang sudah setahun diperkarakan, dilaporkan, dan kasusnya sudah hampir 13 tahun, hanya diputus selama seminggu oleh seorang hakim tunggal praper? Enggak. Kita nggak akan mempertaruhkan hal semacam itu. Nah baik, ini mungkin ya salah satu strateginya. Kalau pra peradilan ini dilakukan, mungkin disadvantage-nya itu, ya itu tadi satu hakim itu bisa memutuskan. Yang mana satu hakim itu kan mudah sekali untuk menyogoknya. Dan kemudian proses peradilannya mungkin ya tidak akan sama. Saya tidak terlalu tahu lah teknisnya seperti apa. Cuman kalau ada yang bertanya, kenapa tidak melakukan pra peradilan? Kalau misalkan memang yakin Roy Suryo itu dikriminalisasi, ini jawabannya. Kita akan taruh nanti kalau misalnya ini dipertaruhkan di sidang yang benar. Tapi sidang yang benar pun, itu pun sidang untuk pengujian ijazahnya. Ijazah itu adanya di CLS, jangan salah. Bukan di sidang pencemaran nama baik yang terus-menerus katanya dilakukan dan saya akan bawa ijazahnya. Yeah. Bohong itu. Nggak ada itu. Berkali-kali sudah ada kesempatan untuk bawa ijazahnya, nggak pernah dibawa kok. Apalagi di penyidik ya. Lah kok penyidik ini menjadi menjadi legislator begitu ya, menjadi penentu ijazah Jokowi itu asli atau tidak, kan lucu. Menjadi penentu bahwa Roy Suryo ini bukan ilmuwan, kan lucu karena tidak ada sertifikat dan sebagainya. Lucu itu penyidik itu. Andaikan ya tidak berkaitan dengan nasib orang, andaikan tidak berkaitan dengan kemerdekaan seseorang untuk berkumpul dengan keluarganya dan lain sebagainya, itu lucu. Tapi karena ini berkaitan dengan nasib orang, itu sudah tidak lucu lagi itu. Itu sudah tragedi itu yang kita lihat sekarang di depan mata kita. Jadi artinya sekali lagi saya jawab ya, bahwa untuk RJ ya, kalau bahasa anak muda, sorry Mac gitu ya, kita nggak akan RJ ya, itu ya, nggak usah nawarin RJ lah, gitu. Nggak usah juga desak-desak, nggak usah nawarin umroh, nggak usah desek-desek kami sampai ke kamar kecil, mau RJ nggak gitu ya, atau nggak usah nawarin macam-macam, ya nggak ada sama sekali soal itu, ya. Laporannya terkait apa Bang? Kita lihat memang bakal ketakutan Jokowi itu mau tidak mau ya. Masuk ke pengadilan, dicecar ke pengadilan, waduh ketakutan. Saya rasa ini tidak akan terjadi, karena kalau misalkan sampai terjadi, kemudian ini seorang mantan presiden masuk ke persidangan untuk dicecar mengenai ijazahnya, yang mana teman-temannya saja sudah gagal dicecar mengenai ijazahnya itu, aduh, meskipun kalau asli begitu ya, kalaupun asli, ini akan menjadi satu hal yang memalukan. Nah, kemudian kita lihat sekarang ini buntut dari acara kemarin tuh Rakyat Bersuara. Ini kan banyak buntutnya ya. Di antaranya itu Rismon dilaporkan. Oleh siapa? Oleh pembeli buku Gibran Endgame. Nah ini Rismon. Kasihan banget ya tuh. Nggak tega, saya mah terus terang nggak tega. Tapi suruh siapa tuh si Rismon itu ya? Aduh. Ya baik, hari ini Alhamdulillah saya ada di Polda Metro Jaya. Saya Irwan Esos. Alhamdulillah hadir untuk melaporkan saudara Rismon Sianipar karena saya telah merasa tertipu, telah membeli buku Gibran Endgame ini, di mana saya rencana membeli 200 buku sampai 300 buku, dan saya baru membayar 60 buku, sisanya belum saya selesaikan. Dalam berjalannya sering waktu, tiba-tiba muncul pernyataan yang sangat mengagetkan buat saya. Saya terkejut dan tidak menyangka saudara Rismon menganulir dan tidak mengakui bahwa ini buku yang ditulisnya benar. Dan dia menyatakan bahwa isi buku ini bohong dan palsu menurut dia. Sehingga saya membuatkan laporan ke Polda Metro Jaya
hari ini tanggal 24 April 2026 itu langsung diterima oleh pihak Polda Metro, bagian penerimaan laporan itu langsung dibuatkan laporan polisi pada sore sampai malam hari ini. Baik, ini analoginya gimana ya? Kalau boleh saya analogikan ya, saya kira analoginya akan tepat nih. Jadi misalkan ya ada dokter, dia itu menjual buku dengan janji isinya itu kalau kamu membeli buku ini maka kamu akan tahu bagaimana cara menyembuhkan kanker. Misalkan ya, kanker secara umum lah atau secara khusus. Nah setelah dijual, dibeli begitu ya, setelah bukunya laku malah ada yang saking antusias kan, mana ada penelitian sebelumnya atas obat kanker. Setelah dibeli terus mengatakan, maaf ya, itu penelitian ternyata bukan obat kanker, tetapi itu adalah barang yang lebih menyebarkan kanker begitu. Jadi kan sebaliknya itu 180 derajat, bukan hanya tidak menyembuhkan kanker, tapi itu justru menyuburkan kanker. Lah gimana mau nggak merasa tertipu begitu orang ya? Wajar kan kalau merasa tertipu itu. Ya ini si Rismon bilang, Wapres kita ini odong-odong begitu ya, tidak tamat SMA, endgame. Tapi bohong. Setelah dibeli. Gimana sih? Ini bukan hanya permasalahan material, tetapi ini juga ada permasalahan immaterial, di mana waktu sudah dihabiskan untuk membaca, untuk memahami, kemudian sudah dapat kesimpulan, dikatakan bohong tanpa ada counter argumennya. Nah inilah kira-kiranya ya, yang punya analogi lebih tepat tuliskan di bawah kolom komentar ya. Kenapa orang-orang yang beli buku ini merasa tertipu? Laporannya terkait apa, Bang? Ya. Pertama, penipuan. Saya laporkan itu karena saya merasa ditipu setelah saya membaca isi buku ini ya, dengan muncul pernyataannya dia di Istana Wakil Presiden waktu itu bahwa dia tidak mengakui dan menganulir isinya buku ini, dan pernyataan yang lebih parahnya lagi di acara Rakyat Bersuara di News TV beberapa malam yang lalu, malam Rabu kemarin, bahwa dia tidak mengakui lagi isi bukunya ini. Sehingga kami yang telah membeli, telah membaca, sebenarnya Pak Rismon ini kami penggemar beratnya beliau, mengaguminya beliau dengan hasil penelitiannya beliau juga. Akan tetapi kenapa berubah 180 derajat dan tidak mengakui buku yang telah ditulisnya sendiri. Nah, itu alasannya karena sudah dicengkram sama elang pengacara itu ya, yang suka memburu-buru kasus. Nah, kemarin makanya cocok Rismonnya pengen ditangkap. Terus ada memang elang yang suka menangkap. Kejar daku kau kutangkap, begitu tertangkaplah Rismon. Ya itulah makanya jadi otaknya itu dirotasi ya 180 derajat. Tuntutan kepada terlapor ini apa, Bang? Gimana? Tentang penipuan. Enggak, tuntutannya kepada, kan udah dibeli bukunya, itu gimana tuntutannya? Iya, saya akan menuntut itu harus diproses saya hukum karena saya merasa tertipu, Bang. Itu atas buku yang telah diterbitkan oleh Bang Rismon ini. Itu. Dalam laporan ada barang bukti yang diserahkan juga? Iya, untuk sementara hanya laporan polisi dulu. Nanti akan dikembangkan oleh pihak penyidik nanti. Kita menunggu laporan berikutnya nanti. Bukti yang diserahin ke polisi apa, Bang? Satu buku, yang kedua bukti pembayaran pembelian buku, dan ada beberapa teman-teman saksi. Gitu. Tapi kalau untuk harga buku itu belinya berapa, Bang? Kemarin, Bang? Kemarin harga buku ini satunya ini 100.000. Saya membeli kemarin buku yang saya bayar itu 60 dari 300 buku yang saya rencana membeli. Yang saya bayar baru 60, sekitar 6 juta lebih. Artinya Abang mengalami kerugian sekitar 6 juta gitu ya, Bang? Ya, kalau bilang kerugian material ya memang benar. Tapi salah satu yang membuat saya kerugian saya ini sangat-sangat tidak ironis bagi saya. Telah membeli buku, membacanya dengan seksama, sampai tiba-tiba muncul pernyataannya Bang Rismon Sianipar di Istana Wakil Presiden bahwa buku ini dia tidak akui lagi dengan apa yang telah hasil penelitiannya dia. Nah, itu yang saya maksudkan kerugian imaterial. Jadi
saya belum nonton video ini tadi, tapi kan itu udah kelihatan gitu. Oh ini mah ada bisalah begitu ya, kerugian imaterial. Nah, disebutkan tuh karena tadi udah dibaca bener-bener dipahami, tiba-tiba mengatakan itu tidak benar tanpa adanya counter argumen. Kalau adanya counter argumen itu permasalahan ilmiah, tapi kalau tanpa counter argumen penipuan. Yang mana penipuannya? Salah satu di antara kedua ini, bukunya atau ralatnya. Salah satunya itu. Sehingga saya inisiatif, berarti kami ini yang membeli buku, yang telah membacanya, yang menggemari dia selama ini, kami merasa dibohongi dan ditipu. Apalagi mengaku-ngaku sebagai lulusan terbaik doktor S3, ternyata kami saksikan kemarin malam di acara News TV. Wah, lebih fatal lagi. Apakah gelar doktornya tersebut itu jelas atau enggak, lulus atau tidak? Maka itu membuat kita yang sangat-sangat terinspirasi untuk melaporkan dia dugaan penipuan ini. Sebentar, Bapak ini saya rasa agak berduit ya. Kalau mau beli buku sampai 300 eksemplar itu kan berarti ya kurang lebih berapa? 30 jutaan ya. Itu berduit lah. Pak, mending uangnya itu kalau ada begitu ya. Berikan kepada orang yang sanggup pergi ke Jepang untuk menelusuri ijazahnya Rismond tuh. Jadi kerjaan yang ditinggalkan sama Bang Bill itu lanjutkan. Nah itu bakal seru ya. Cuman ya tetap pada akhirnya yang diinjak-injak di sini Rismond ya, nggak kena ke Jokowi-nya gitu. Kasihan juga sih sebetulnya. Aduh. Pembelian buku yang pertama itu kapan Bang? Terus janjinya lagi yang berikutnya itu kapan? Iya. Saya beli buku waktu itu di acara Car Free Day tanggal 20, kalau saya nggak salah ingat waktu itu hari Minggu, sekitar tanggal 24 atau 23 Januari, acara Car Free Day di Bundaran HI. Saya sendiri juga yang memikul buku ini. Saya Bang, sebagai mantan ketua DPRD Kabupaten Morowali, nggak pernah saya memikul buku. Hampir kurang lebih 1 kilo parkir mobilnya Bang Rismond itu di belakang Hotel Mandarin. Aku bantuin pikul bukunya dia lantaran saya menggemari dia tentang mengungkap kasus persoalan ini, baik dugaan jasa palsunya Pak Joko Widodo, mantan presiden kita, maupun wakil presiden hari ini Pak Gibran. Sehingga saya punya harapan, keinginan agar kedepannya baik dari pusat sampai ke daerah nggak ada lagi calon-calon pemimpin kita yang diduga ijazah palsu. Ya, alangkah ironisnya kalau kita punya pemimpin dari kepala desa, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, sampai ke presiden, wakil presiden, dan menteri, dan wakil-wakil rakyat di DPR RI punya ijazah palsu. Kemana kita punya wajah negeri ini? Sehingga kita harapkan persoalan ijazah palsu, dugaan ijazah palsu ini harus terungkap sebagai pembelajaran bagi kita semuanya, agar ke depan tidak terulang lagi. Baik, itu harapan saya selesaikan di sini ya. Jadi memang ini orang-orang yang punya concern ya. Saya itu bukan siapa-siapa ya. Bapak ini kan mantan ketua DPRD apa tadi katanya ya, atau anggota DPRD lah, saya tidak tahu. Saya lupa begitu. Cuman yang saya lihat, saya ini bukan siapa-siapa begitu ya, pejabat bukan begitu, kemudian mantan pejabat juga kagak, aktif di politik juga tidak, termasuk yang menonton. Saya kira mayoritas yang menonton ini tidak memiliki kepentingan politik sama sekali, tetapi kita memiliki kecintaan yang sama terhadap negeri ini. Kenapa kok mantan presiden yang seharusnya bersikap sebagai seorang negarawan malah rela kita itu ribut di dalam perkara yang tidak produktif? Nah itu, dan tidak usah dijawab karena kita juga ada kira-kira di belakangnya. Kenapa? Ya karena memang tidak ada begitu. Kalaupun ada, psikopat. Itu salah satu di antara yang bisa terlihat begitu ya. Demikian. Nah itulah, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.